Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hamid Pratama dengan NPM 220817805. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas metode numerik yang mengenai Circular Economy Engineering. Kali ini yang kita bahas pertama itu dari pengertiannya. Apa sih pengertian dari Circular Economy Engineering? Itu merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada desain dan pengembangan sistem produksi yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan. Disiplin ini mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler, teknologi, dan sosial untuk mencapai tujuan pengurangan limbah, penghematan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi produksi. Circular economy sendiri itu melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk teknik, ekonomi, dan sosial, untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan. Dalam proses ini, disiplin ini mengembangkan sistem produksi yang dapat digunakan secara berulang dan berkelanjutan, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi limbah. Dalam sintesis, Circular Economy Engineering adalah disiplin ilmu yang berfokus pada desain dan pengembangan sistem produksi yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan. Disiplin ini mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler, tenaga, teknologi, dan sosial untuk mencapai tujuan pengurangan limbah, penghematan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang Circular Economy Engineering, a new era of sustainable design and production, yang artinya adalah sebuah konsep yang berfokus pada desain dan produksi yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan. Dalam konsep ini, perusahaan dan organisasi diharapkan untuk mengembangkan produk dan sistem yang dapat digunakan secara berulang dan berkelanjutan, sehingga mengurangi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi limbah. Dalam Circular Economy Engineering, perusahaan dan organisasi diharapkan untuk mengembangkan produk dan sistem yang dapat digunakan secara berulang dan berkelanjutan, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi limbah. Dalam proses ini, perusahaan dan organisasi diharapkan untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan, serta mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Circular Economy Engineering juga melibatkan berbagai teknologi dan inovasi, seperti teknologi recycle, teknologi produksi yang berkelanjutan, dan teknologi pengolahan limbah. Selanjutnya kita lanjut ke prinsip-prinsip dasar dari Circular Economy Engineering. Yaitu yang pertama ada reduce. Reduce ini merupakan mengurangi penggunaan bahan baku dan sumber daya alam. Lalu ada rating, merumuskan kembali cara berproduksi dan berkonsumsi untuk mengurangi limbah dan menghemat sumber daya. Lalu ada reuse, menggunakan kembali bahan baku dan produk yang telah digunakan sebelumnya. Lalu ada repair, mereparasi produk yang rusak atau tidak berfungsi lagi untuk mengurangi limbah dan menghemat sumber daya. Lalu yang terakhir ada recycle, mengumpulkan dan mengolah kembali bahan baku dan produk yang telah digunakan sebelumnya untuk mengurangi limbah dan menghemat sumber daya. Lalu selanjutnya ada manfaat. Apa sih manfaat dari Circular Economy Engineering ini? Itu yang pertama ada pengurangan limbah. Circular Economy sendiri ini berfokus pada pengurangan limbah dan mengurangi penggunaan bahan baku dan sumber daya alam. Dengan demikian dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menghemat biaya produksi. Lalu ada penghematan sumber daya. Ini juga berfokus pada penghematan sumber daya alam dan mengurangi penggunaan bahan baku dan sumber daya alam. Dengan demikian dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Lalu mengembangkan lapangan pekerjaan. Circular Economy Engineering dapat mengembangkan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Lalu ada peningkatan kualitas produk. Circular Economy Engineering ini dapat meningkatkan kualitas produksi dengan menggunakan bahan baku yang lebih baik dan mengurangi limbah. Dan yang terakhir ada peningkatan efisiensi produksi, yaitu Circular Economy Engineering ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi penggunaan bahan baku dan sumber daya alam. Lalu selanjutnya ada contoh hubungan dari Circular Economy Engineering dengan metode numerik. Circular Economy Engineering dan metode numerik memiliki hubungan yang sangat erat dalam Circular Economy Engineering.
Metode numerik digunakan untuk menghitung dan menganalisis berbagai aspek dari sistem produksi yang berkelanjutan, seperti penggunaan bahan baku, limbah, dan energi. Metode numerik seperti simulasi, modelisasi, dan analisis data digunakan untuk memprediksi dan mengoptimalkan sistem produksi yang berkelanjutan. Beberapa contoh aplikasi metode numerik yaitu yang pertama adalah simulasi sistem produksi. Metode numerik digunakan untuk menghitung dan menganalisis sistem produksi yang berkelanjutan, termasuk penggunaan bahan baku, limbah, dan energi. Simulasi ini membantu dalam mengoptimalkan sistem produksi dan mengurangi biaya produksi. Lalu ada modelisasi sistem produksi, yaitu metode numerik digunakan untuk menghitung dan menganalisis sistem produksi yang berkelanjutan, termasuk penggunaan bahan baku, limbah, dan energi. Modelisasi ini membantu dalam mengoptimalkan sistem produksi dan mengurangi biaya produksi. Lalu ada analisis data. Metode numerik digunakan untuk menghitung dan menganalisis data yang terkait dengan sistem produksi yang berkelanjutan, seperti penggunaan bahan baku, limbah, dan energi. Analisis data ini membantu dalam mengoptimalkan sistem produksi dan mengurangi biaya produksi. Lalu yang terakhir ada hubungan circular economy engineering dengan conscious thinking. Conscious thinking pada gilirannya berfokus pada penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dalam sintesis, circular economy engineering dan conscious thinking memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya alam melalui penggunaan teknologi dan inovasi. Mungkin dari saya sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.